الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwah, kita melanjutkan kajian Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita masuk ke Kitabul Mahabbah Wasyauq wal Uns war Ridha. Kitab tentang cinta, rindu, dan ridha. Kata beliau, "I'lam anna al-mahabbata lillah hiya al-ghayatul quswa minal maqamat." Ketahuilah bahwa cinta karena Allah itu adalah merupakan tujuan tertinggi. Ketika seseorang bisa mencintai Allah dan cinta karena Allah ini, dia telah merasakan manisnya iman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, siapa yang 3 perkara ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ia tidaklah mencintai seseorang kecuali semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang telah sampai kepada derajat betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, berarti ia telah merasakan manisnya iman. Kata beliau, "Fama ba'da idrakil mahabbah maqamun illa wa huwa thamratun min thimariha." Selain cinta, ia adalah merupakan buah daripada buah-buahnya. Wa tabi'un min tawabi'iha, dan sesuatu yang mengikutinya. Asyauq wal uns war ridha, seperti rindu, dan merasa tidak kesepian ketika ia berzikir kepada Allah. Ridha dengan takdir apa yang Allah telah takdirkan kepadanya. Itu adalah merupakan hasil daripada cinta tersebut. Walaupun demikian telah kita bahas dahulu bahwa cinta saja tidak cukup. Akan tetapi cinta itu harus disertai dengan khauf, yaitu rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut itu juga harus disertai dengan roja, berharap. Maka kata para ulama, siapa yang beribadah kepada Allah hanya sebatas dengan cinta, dia akan menjadi zindik. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya sebatas dengan khauf, rasa takut, maka dia akan menjadi khawarij. Dan siapa yang beribadah kepada Allah hanya sebatas dengan roja, berharap, maka ia akan menjadi murji'ah. Na'udzubillah. Kata beliau, "Wa'lam annal ummata mujmi'atun ala anna al-hubba lillahi wa li rasuli fardun." Ketahuilah bahwa umat Islam bersepakat bahwa mencintai Allah dan Rasulnya itu hukumnya wajib. Jelas karena setiap muslim wajib dia mencintai Allah dan Rasulnya. Apabila ia lebih mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, berarti ia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min syawahidil mahabbati qawluhu ta'ala yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbunah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa seorang mukmin itu berkewajiban untuk mencintai Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah Al-Maidah ayat 54, ketika mensifati orang-orang yang beriman, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa hadha dalilun ala itsbatil hubbi lillah wa itsbatit tafawut fih. Ini menunjukkan, atau dalil ini menunjukkan, ya, akan adanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya rasa cinta kepada Allah itu bertingkat-tingkat. Ya, semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia cinta kepada Allah, semakin dia taat kepada Allah, akan semakin tinggi rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya, ya, cinta itu butuh kepada pengorbanan. Ya. Sebatas seseorang berkata saya cinta Allah, tapi ia tidak mau berkorban untuk mentaati Allah. Dia tidak mau berkorban untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah dia dikatakan cinta? Ada orang yang lisannya berucap saya cinta kepada Allah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia salat, memerintahkan dia puasa, ya, dia memerintahkan dia untuk haji, dia tidak mau. Bagaimana akan dikatakan dia cinta kepada Allah? Ada orang yang berucap lisannya saya cinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi ketika ia diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan larangan-larangan yang ia terbiasa padanya, ya, maka ia menggunakan 1000 dalih untuk membenarkannya. Na'udzubillah. Fi al-hadits as-sahih anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Faqala ma a'dadta laha? Qala ya Rasulullah ma a'dadtu laha min kathrati salatin wa siyam illa anni uhibbu Allah wa rasulah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab wa anta ma'a man ahbabta. Sebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia berkata, "Kapan terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat?" Maka orang ini berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan apa-apa. Ya, baik dengan banyaknya sholat, tidak pula dengan banyaknya puasa. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang bersama yang ia cintai, dan kamu akan bersama orang yang kamu cintai." Subhanallah. Ini menunjukkan, ya akhi, ya, bahwasanya seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat bersama orang yang ia cintai. Ya, apabila kita mengidolakan para bintang-bintang film yang notabene glamor dengan dunia dan banyak berbuat maksiat, maka kita akan kumpul bersama mereka. Apabila kita mengidolakan bintang-bintang film yang jauh dari agama, maka kita akan dikumpulkan bersama dia. Apabila kita mengidolakan pemain-pemain sepak bola yang terkadang kita lihat ya jauh dari agama Allah, bahkan mendustakan ya ayat-ayat Allah, ya maka kita pun akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi kalau kita mencintai Rasulullah, kita mencintai para ulama, kita mencintai orang-orang saleh, maka pada waktu itu ya akhi kita akan dikumpulkan bersama mereka juga kelak pada hari kiamat. Ya, maka dari itulah ya kita berusaha untuk yang pertama mencintai Allah dan Rasulnya dan orang-orang saleh. Yang kedua, mendidik anak-anak kita untuk mencintai ya Rasulullah, mencintai para ulama, dengan memperkenalkan kepada mereka tentang bagaimana biografi kehidupan mereka. Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Man arafa rabbahu ahabbah, wa man ahabba ghairallahi ta'ala fala fadhalika li jahlihi wa qusurihi an ma'rifatih. Fa amma hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam fadhalika la yakunu illa an hubbillahi ta'ala. Wa kadzalika hubbul ulama wal atqiya. Lianna mahbubal mahbubi mahbub, bal innama yaf'al mahbubu mahbub." Al-Hasan Al-Basri berkata, siapa yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang mencintai selain Allah, ya, artinya ia mencintai selain Allah seperti ia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akibat dari kebodohan dia, akibat daripada dia kurang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ya, bukankah seseorang apabila ingin mencintai seseorang,
dia butuh untuk mengenal tentang pribadi orang tersebut. Makanya dalam pepatah Indonesia dikatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan sayang? Bagaimana kita akan cinta kepada seseorang sementara kita tidak pernah mengetahui bagaimana dia, pribadi dia, dan yang lainnya? Kita ingin mencintai Allah, akan tetapi kita tidak pernah mau mengenal Allah. Siapa Allah? Sebatas taunya Allah pencipta langit dan bumi. Ia tidak berusaha untuk menyelami nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, ya, hukum dan syariatan yang telah Allah turunkan kepada makhluknya. Ketika seseorang hamba semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, melihat ayat-ayat ya kauniyah, bagaimana penciptaan Allah yang luar biasa, ya, maka akan tumbuh rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencintai Rasul, kata beliau, maka itu adalah muncul akibat daripada mencintai Allah. Demikian pula mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang bertakwa. Itu semua adalah muncul daripada karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum lihat, orang yang mencintai para ulama, orang-orang yang mencintai orang saleh, itu selalu menyeretnya kepada kebaikan. Ya, ketika kita mencintai seorang ulama, ketika kita mencintai orang saleh, selalu ya yang menimbulkan apa? Lisan berzikir kepada Allah. Ketika kita mengidolakan Imam Bukhari misalnya, ketika kita mengidolakan Imam Syafi'i misalnya, selalu yang akan bisa tumbuh adalah bagaimana kita seperti mereka dalam pakaian kita, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, itu akan berpengaruh kepada keimanan kita, ya. Makanya mencintai orang saleh itu ya tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ya ketika seseorang yang mencintai bukan orang saleh, yang ia cintai adalah orang-orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya. Kita lihat pasti akan menyebabkan dia pun jauh dari Allah dan Rasulnya. Ya, dari tingkah lakunya, dari tata cara, ya gaya kehidupannya. Ia ingin berusaha untuk mencontoh idola-idolanya yang ternyata jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fanasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya keselamatan. Kata beliau, "Wala mahbuba fil haqiqati 'inda dzil basair illa Allah, wala mustahiqqa lil mahabbati siwah." Dan tidak ada yang dicintai secara hakiki menurut orang-orang yang berilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mencintai manusia, maka manusia akan meninggal dunia. Suatu ketika akan meninggalkan kita. Iya, makanya malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Hai Muhammad, cintailah orang yang kamu sukai. Sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengannya, atau dia akan meninggalkan kamu. Ya, sesuatu yang kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak hakiki. Yang hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya mengikuti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai malaikat, kenapa? Karena mereka orang-orang yang taat kepada Allah. Kita mencintai para nabi, kenapa? Karena mereka orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Kita mencintai para sahabat, para ulama, para orang-orang saleh. Kenapa? Karena mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba sebutkan ya oleh lisan Anda kata iblis. Pasti hati kita akan lari darinya. Ya, kenapa? Karena kita tahu iblis adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Iblis adalah orang yang sangat sombong di hadapan Allah. Iblis adalah orang yang selalu menyeru manusia kepada api neraka, kepada permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Maka ya akhi azani Allah wa iyyakum, itulah ya pengaruh daripada cinta. Ya, maka tidak ada cinta yang hakiki kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa idahu dzalika yarji'u ila asbab. Penjelasannya adalah bahwa cinta itu kembali kepada beberapa sebab. Artinya untuk menimbulkan cinta butuh kepada sebab-sebab. Ahaduha, yang pertama kata beliau, annal insana yuhibbu nafsah wa baqa'ahu wa kamalahu wa dawama wujudihi wa yakrahu dhidda dhalika minal halaki wal adam wal nuqsan. Wa hadha jibillatu kulli insan
ya fa innal insan fa fi ya fa wa hadha jibillatu kulli hayy la yutasawwar an yanfaka anha. Yang pertama, bahwa seorang manusia pasti mencintai dirinya. Ya, siapa sih di antara kita yang tidak mencintai dirinya? Terkadang ada orang yang sangat cinta kepada dirinya sampai berlebihan, akhirnya jadi narsis. Ya, terkadang ngaca-ngaca sendiri, ya, selalu foto-foto sendiri. Ya, saking cinta dia kepada dirinya. Dia juga suka kalau dirinya itu tetap sempurna, tetap sehat, ya. Dan dia pun tidak suka kalau dirinya itu celaka. Dan ini merupakan tabiat setiap orang yang hidup pasti itu. Ya, wa hadza yaqtadhi ghayatal mahabbati lillah. Dan seharusnya ini menyeret dia untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa innal insan idza arafa bihi arafa qat'an anna wujudahu wa dawamahu wa kamalahu min Allah wa annahu al-mukhtar lahu وأنه المخترع له الموجد لذاته بعد أن كان عدما محضا لولا فضل الله تعالى بإيجاده وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل. Kata beliau, ya, ketika seorang manusia mencintai dirinya, ketika seorang manusia ingin selalu dirinya baik, sempurna, sehat, dan yang lainnya, seharusnya seperti ini menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang memberikan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan makanan kepada dirinya Allah, yang memberikan ketampanan kepada dirinya Allah, yang memberikan kecantikan kepada dirinya Allah, kulit yang putih dan halus itu semuanya adalah dari Allah. Lisan yang pandai, ya, bersilat, yang begitu manis terdengar, itu semuanya yang memberikan Allah. Mata yang indah, hidung yang mancung, gigi yang yang rapi, semuanya yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terlahir dalam keadaan seperti itu, kita tidak membuat diri kita sendiri. Sehingga ya, ketika seorang hamba mengetahui tentang hakikat ini, dia akan berusaha untuk mencintai Allah yang telah memberikan kepada dirinya. Makanya sungguh sangat aneh sekali, ya, orang-orang yang merasa dirinya cantik, lalu ia menjajakkan kecantikannya di hadapan manusia. Orang-orang yang merasa dirinya ganteng, ia tidak ingat bahwasannya yang memberikan kepada dirinya semua itu adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sementara Allah penciptanya menyuruh dia untuk menutup auratnya. Sementara Allah penciptanya yang menyuruh dia untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya. Dan mensyukuri nikmat itu tiada lain dengan cara mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, Man arafa rabbahu ahabbahu, wa man arafa ad-dunya zahida fiha. Wa kaifa yutasawwar an yuhibba al-insanu nafsah, wa la yuhibbu rabbahu alladhi bihi qiwamu nafsih. Siapa yang mengenal Allah, maka ia akan mencintainya. Dan siapa yang mengenal tentang hakikat dunia, maka dia akan zuhud darinya. Bagaimana seseorang mencintai dirinya, tapi ia tidak mencintai Rabb-nya, padahal Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan segala-galanya kepada dirinya. Padahal kita saja ya akhi, ya, kalau ada orang yang memberikan segala macam kenikmatan kepada kita, pasti kita akan mencintainya. Ya, padahal ya Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita, memberikan rambut yang indah, ya, memberikan kulit yang bagus, memberikan segala-galanya kepada kita, ya, maka hendaknya kita ya berusaha untuk mencintai Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya itu. As-sababu tsani, sebab yang kedua, أن الإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه ولطفه وواساه وانتدب لنصرته وقمع أعدائه وأعانه على جميع أغراضه فإنه محبوب عنده لا محالة. وإذا عرف الإنسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله سبحانه وتعالى فقط وأنواع إحسانه لا يحيط به حصر. Yang kedua, kata beliau, bahwa seorang manusia pasti dia menyukai orang-orang yang berbuat baik kepadanya.
orang-orang yang berlemah lembut kepadanya, orang-orang yang senantiasa memperhatikan dirinya, ya, senantiasa memberikan bantuan untuk kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Ya, siapa sih yang siapa sih yang tidak cinta kepada orang yang senantiasa memperhatikan ya kebutuhan kita, yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Ya, padahal ya yang berbuat baik kepada kita hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahi ya akhi, kalau kita menghitung-hitung kebaikan Allah sangat banyak sekali dan tidak mungkin kita menghitungnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ya menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya, subhanallah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. As-sababu tsalits, sebab yang ketiga. Anna al-muhsin fi nafsihi wa illam yasil ilaika ihsanuhu mahbubun fi ittiba fa innahu idza balagha an malikin min al-muluk annahu alimun adilun abidun rafiqun bin nas mutalattifun bihim wa huwa fi qutrin ba'id fa innaka tuhibbuhu. Bahwa orang yang selalu berbuat baik, ya, itu selalu dicintai orang, walaupun perbuatan baiknya tidak sampai kepada kita. Ya, sebuah contoh misalnya kalau kita mendengar ya seorang raja yang sangat adil, yang sangat arif, yang sangat bijak, ya, yang selalu berbuat baik, yang tawadhu kepada rakyatnya, ya, tapi dia berada di negeri lain, bukan di negeri kita. Ya, sebatas kita mendengarnya saja pasti kita akan merasa suka, pasti kita akan mencintainya. Ya, walaupun kita bukan rakyatnya. Ya. Maka apalagi bagaimana kalau ternyata kita menjadi rakyatnya, subhanallah. Barangkali kita akan lebih mencintainya lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, yang maha arif, maha bijaksana. Ya, pemberiannya tak pernah ada henti-hentinya kepada hamba. Kebaikan-kebaikannya tak pernah terhitung oleh bilangan. Ya. Dan senantiasa kenikmatan itu selalu rasakan setiap harinya. Setiap harinya kita bisa bernafas dengan begitu mudah, bisa melihat ya berbagai macam warna-warni, kita bisa mendengar suara-suara yang indah, kita pun bisa berbicara ya dengan lisan kita, kita pun juga bisa meraba dan yang lainnya. Ya, maka seorang hamba hendaknya ya semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah ya akhi, ya agar kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencintai Allah, dan cinta itu ya berbuah ya hasil, yaitu amal yang senantiasa mengikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan kepada kita senantiasa istiqamah di atas sunnah dan memberikan terus kekuatan untuk ya berpegang kepada ketaatan dan menjauhi kemaksiatan sampai wafat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi